Anda kembali di Hari Olahraga Nasional, pemirsa. Langsung di samping saya sudah ada Ibu Leni Haini. Ini merupakan atlet dayung asal Jambi. Tapi sebelum kita berbincang jauh bagaimana kemudian proses kehidupannya seperti apa saat ini, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Hadirin kini melintasi tribun kehormatan tuan rumah Indonesia. Ladies and gentlemen, please join me in extending a round of warm applause to the contingents of the host country, Indonesia. Di SEA Games di Jakarta, waktu itu persiapan kejuaraan dunia di Hong Kong. Di Hong Kong itu 8 medali emas disiapkan, alhamdulillah Indonesia hampir satu bersih. Waktu itu Indonesia dapat 7 medali emas. Australia itu di akhir 97 itu ada juga kejuaraan World Cup. Itu kita mendapatkan medali emas. Momen yang paling berkesan itu menjadi atlet itu waktu juara dunia itu yang di Hong Kong, sama yang di Australia. Momennya itu yang berkesan, anak desa, yang wong desa yang nggak tahu apa-apa pergi berangkat. Alhamdulillah waktu itu ibu bisa dari uang saku yang diberikan di sana sehingga bisa memperbaiki rumah orang tua, bisa apa menyekolahkan adik gitu kan. Karena dari situlah karena niat ibu pengen sekolah, makanya ibu tuh pengen sekolah dimanapun di tempat ibu berada. Ibu tuh pengen anak-anak yang usia sekolah harus bisa, tapi ibu pengen anak-anak bangsa ini jangan jadi Leni seperti itu. Pengen mereka itu sekolah. Bu Leni Haini, tadi kita sudah lihat ya bagaimana prestasi Ibu selama ini. Saya juga lihat yang Ibu kalungkan saat ini adalah medali-medali emas yang sudah dikumpulkan. Tapi waktu itu Ibu sempat berniat untuk menjualkan medali karena kondisi kehidupan. Kala itu mungkin bisa diceritakan, sampai ingin menjual medali itu berarti sudah begitu jatuhnya. Itu benarkah demikian Bu Leni? Kalau ingat kisah itu saya menangis. Karena di tahun 2010 kehidupan saya sudah agak down. Karena saya nggak pernah dijanjikan waktu itu kan pulang SEA Games saya kerja. Tapi sampai saat itu saya nggak kerja. 2010 hidup kami down. Karena kelahiran anak saya ketiga kena penyakit epidermolysis bullosa. Di situ saya kedatangan kawan dari wartawan. Dia sempat nanya, "Kak, ini medali emas?" "Iya, medali emas. Ini kejuaraan apa?" "Ini ada kejuaraan dunia, ini ada dari SEA Games." "Ini emas enggak, Kak?" "Kalau emas sudah saya jual." Itu awalnya, karena untuk biaya pengobatan Habibah. Jadi disitulah downnya saya. Tapi alhamdulillah waktu itu sempat diangkat, kan TV One juga ada gitu kan. Bahwa kegiatan saya sehari-hari waktu itu sempat menjadi tukang buru cuci gitu kan. Untuk biaya pengobatan anak saya. Tapi alhamdulillah ada bantuan dari teman-teman dan kawan-kawan. Dan juga waktu itu ada bantuan juga, alhamdulillah Dedek bisa berobat ke Jakarta gitu kan. Sempat juga waktu itu kita masuk ke Hitam Putih, Dedek dibawa ke Singapura. Memang penyakitnya langka gitu kan. Dari situ Dedek sampai umur Dedek 3 tahun, Dedek mau sekolah. Disitulah saya bertekad, saya mau membuat sekolah. Karena dulu saya jadi atlet pingin sekolah. Karena dari orang tua yang gak mampu membiayakan saya sekolah, saya pingin sekolah. Dari situlah saya punya tekad, saya membuat sekolah berbayar bank sampah, membayar sampah dengan masyarakat. Jadi saya mengajak atlet saya buat klub, atlet saya ambil sampah di Danau Sipin. Membersihkan Danau Sipin, setelah itu ya membuat sekolah itu. Jadi
alhamdulillah di tahun 2022 ada penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup bahwa menjadi perintis penghargaan Kalpataru. Di situ awalannya. Jadi saya tuh merasa kalau saya merendung, saya nggak ada kegiatan, saya nggak ada membantu masyarakat, karena saya di tempat garis merah polisi. Jadi di situ saya kalau ke danau, danaunya sampahnya banyak, anak-anak nggak bisa latihan, ke atas sampah masyarakat. Daerah narkoba. Dari 2013 sampai sekarang, alhamdulillah 5 besar itu sekarang menjadi 27 besar. Karena kita membina anak-anak di situ. Banyak sekali rintangannya. Kalpataru. Tapi Bu Leni, kami ingin tahu apa yang menjadi titik balik Bu Leni ketika dapat momen terendah dalam hidup. Mungkin nyaris menyerah. Ya Bu ya, kami tidak bisa membayangkan Bu. Orang yang biasa naik podium, dapat medali emas, tiba-tiba kehidupannya merosot drastis. Titik baliknya di mana Bu? Ya, titik balik itu tadi itu. Saya bekerja, kalau mau minta ke keluarga nggak ada gitu kan. Keluarga juga susah gitu kan. Jadi saya itu dari rumah ke rumah ambil cucian. Saya jadi buruh cuci itu. Jadi buruh cuci Bu? Iya. Saya nggak malu. Yang penting anak saya makannya halal. Mengalungkan medali emas tetapi tidak membuat Bu Leni ini akhirnya memilih-milih untuk bekerja begitu ya. Tapi ada juga yang mendampingi Bu Leni selama ini, ada Pak Iksan. Halo Pak Iksan. Pak Iksan, bagaimana kemudian mendampingi Bu Leni selama ini? Suka dukanya, kemudian Bu Leni juga kita tahu mendirikan sekolah yang bayarannya itu bukan uang Bu ya, tapi sampah. Pak Iksan. Ya, Ibu tuh orangnya tangguh. Jadi dia tidak mau diam diri. Yang penting bisa menghasilkan uang, bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Karena kami waktu itu saya juga kerjanya swasta kan. Jadi untuk kalau biaya anak saya yang sakit itu memang agak kekurangan waktu itu. Nah, jadi titik baliknya ya Ibu juga berusaha gitu kan. Tapi kami tidak menuntut sebenarnya. Tapi dengan jalan waktu Ibu terekspos gitu kan. Sampai ada yang bilang jual medali. Tapi akhirnya ya tidak jual medali sebenarnya. Cuma diekspos oleh wartawan gitu. Oke, tapi bentuk pendampingan dari pemerintah kala itu seperti apa? Karena kita tahu Bu Leni ini adalah atlet yang berprestasi begitu. Kalau dari pemerintah waktu itu belum ada. Jujur aja Pak, unek-uneknya dikeluarkan semua. Ya belum ada. Apakah ada bantuan dari pemerintah kala itu ya Pak ya? Kala itu tidak ada. Sepeser pun nggak ada Pak? Ya boleh dibilang tidak ada. Sudah habis dia jadi atlet ya sudah. Ya, seharusnya kan atlet yang prestasi, yang mendampingi Ibu kan saya tahu. Saya dulu sebenarnya atlet juga, tapi tidak seperti Ibu. Kami sama-sama dayung, tapi saya tidak seperti Ibu. Saya cuma di daerah, kalau Ibu sudah sampai nasional kan. Nah itu seharusnya Ibu minimal jadi pelatih gitu kan. Nah, tapi yang jadi pelatih waktu kala itu kan, ya orang-orang yang sekitar itu aja. Berarti Bu Leni sekolah dayung ini inisiatif, ide dari kocek pribadi akhirnya jadi tanpa bantuan siapapun. Boleh Bu gunakan mic-nya? Kalau sekolah dayung itu kita tanpa bantuan siapapun, dari usaha kita jadi memilah sampah yang di Danau Sipin kita ambil. Pernah juga kita tuh dibilang orang gila gitu kan, saya tuh dibilang gila gitu. Membersihkan Danau Sipin, alhamdulillah setelah kita membersihkan Danau Sipin itu sekarang Danau Sipin itu tempat wisata gitu kan. Jadi dibilang orang gila, ya saya nggak peduli. Yang penting saya bikin sekolah ini karena di situ anak-anaknya, notabene dulu pendidikannya itu paling tinggi itu SD. Udah itu kenakalan remajanya yang di situ, udah itu menikah dini gitu kan. Saya tuh mau mengajak bagaimana masyarakat kita harus keluar. Kita membuat klub. Namanya dulu klubnya Dayung Habibah. Itu kebetulan nama
anak saya yang sakit. Tapi alhamdulillah kita pernah ikut poprov, kita dipakai oleh kabupaten. Dapat medali atlet-atlet kita itu. Ya. Tapi kita di-cut. Karena ada oknum pelatih yang nggak suka dengan kita gitu kan. Karena kita setelah melatih anak kita dapat medali gitu. Klub kita nggak bisa berkembang. Jadi anak kita di huru hara, mereka akhirnya anak kita lari ke provinsi. Anak udah jadi diambil. Di situ yang saya sedih. Jadi alhamdulillah kita mengelola sampah di 2019 adalah perhatian dari pemerintah Kota Jambi. Waktu itu kalau pertamanya kita kan latihan dayungnya pakai perahu kayu. Saya beli perahu dengan dana saya sendiri, bikin klub sendiri. Sampai extra puding anak-anak itu dari pengelolaan sampah itu tadi. Inilah realita yang dihadapi oleh Ibu Leni. Tapi bukan hanya Ibu Leni saja. Pemirsa, ini ada Pak Mardi Lestari, pemegang rekor dengan catatan waktu 10,20 detik. Spesialis 100 meter selama 20 tahun tidak pernah terkalahkan. Kita simak cuplikannya berikut ini. Kalau prestasi yang tertinggi itu saat semifinal Olimpiade. Itu satu-satunya dari Asia. Jadi lainnya itu dari Eropa, dari Amerika. Jadi dari Asia itu yang nomor semifinal kita. Saya lah dengan kondisi kecil, ya alhamdulillah kita bisa menembus semifinal. Kalau ranking itu ranking antara 8 dengan 9 gitu loh. Kalau pecah rekornya itu puncak prestasi itu di 89. Buat atlet junior yang punya prestasi, berhemat lah. Jadi kalau kita nggak punya masa depan, mau kemana? Banyak korban kawan-kawan itu yang begitu nggak jadi atlet, ada juga yang nggak punya masa depan. Mungkin karena ya masa punya prestasi lengah gitu lah. Ya seperti inilah, ini guyon. Bintang jasa, bintangnya kita dapat, jasanya mana? Itulah perjalanan dari Pak Mardi, from zero to hero, kiprahnya bertahap jadi atlet, kemudian jadi pelatih, bahkan sempat bekerja di bank sampai pensiun. Kemarin kabarnya sempat dipanggil ke Jakarta, Pak, dapat penghargaan. Pak Mardi bisa cerita ke kami? Sudah diterima penghargaannya, Bapak? Oke, terima kasih. Jadi kalau cerita perjalanan kita berkorban untuk negara, dari mulai kita berlatih dari tahun 86 sampai kita menjadi pelatih, bahkan jadi mantan pelatih, mantan atlet. Habis waktu untuk acara ini. Jadi saya isi singkat aja. Selama 10 tahun kita buat negara, ninggalkan keluarga, bukan anak ya, orang tua. Kita tinggal di Senayan. Banyak liku-liku selama 10 tahun dari 86 sampai 96. Kita mengukir prestasi ya, kalau kita ceritakan banyaklah event-event yang kita jalankan. Singkat cerita, prestasi tertinggi semifinal Olimpiade di tahun 1988. Itu dengan kondisi ya puncak lah di situ. Itu di tahun 88. Jadi kalau untuk medali SEA Games 87 seharusnya kita emas, jadi perak. 89 2 medali emas. Udah hampir double hat trick lah. Jadi yang terakhir kita mau berangkat ke Chiang Mai, kita sakit. Koper berangkat ke Chiang Mai, saya berangkat ke rumah sakit Pertamina. Karena mungkin antara fisik udah lelah, kita paksakan untuk kita berlatih, tapi kondisi kita itu kena sakit istilah gejala tipes, jadi nggak berangkat. Itulah mengambil momen double hat trick untuk SEA Games.
Jadi kalau prestasi ya pernah jadi atlet terbaik pilihan SIWO PWI dari bola 2 tahun betul 88 sama 89. Jadi setelah pensiun kita jadi atlet, kita masih dipanggil oleh pemerintah daerah untuk membina atlet dari PPLP untuk PON, ya kita korbankan. Jadi pengorbanan kita selama separuh hidup mungkin karena kondisi nggak pas lah, mungkin karena pikiran, kadang terlambat makan, kita ikut rapat di KONI, ikut rapat di Dispora, masalah makan nggak terpenuhin, bukan nggak ada yang dimakan, masalah waktu, akhirnya timbullah penyakit asam lambung. Karena asam lambung, diobati asam lambungnya merembet ke fungsi ginjal. Karena mungkin terlalu banyak makan obat. Oke. Fungsi ginjal kena, infeksi lagi fungsi hati. Setelah itu ada benjolan, kita kena hernia. Jadi pengorbanan kita ya berobat. Memang kita kerja di suatu perusahaan Bank Sumut yang pedulilah sama kita juga. Kalau perobatan memang dijamin. Cuman kondisi tubuh dengan kita makan obat atau gimana. Ginjal kita tidak tahan. Jadi kita cari jalan keluar. Pengobatan dengan herbal. Ada berita di TV obat bagus kita beli. Biar itu mahal. Tapi kan nggak bisa diklaim Pak. Mohon maaf. Dengan apa yang ada, kita hemat, ada tabungan, ya sedikit tanah, mobil ada. Ya kita jual lah. Untuk biaya hidup. Baik. Untuk biaya hidup, kita pernah cuti berobat. Sampai gaji kita itu habis 0. Selama 2 tahun. Jadi biaya hidup itulah terjadi. Ada cerita yang si Bu Leni tadi jual medali. Sementara kita bukan jual medali. Apa yang ada kita jual. Oke, baik. Tapi Pak Mardi di sini juga hadir sang istri begitu ya. Ada Bu Kety. Bu Kety, suka dukanya mendampingi Pak Mardi seperti ini bagaimana? Sukanya ya Bapak bisa menjadikan anak Indonesia jadi seorang juara. Dukanya ya sering tinggal-tinggal keluarga karena Bapak tugas di luar kota, kadang di luar negeri. Ya saya ngasih ini sama anak-anak pengertian bahwa itu adalah tugas negara untuk kemajuan bangsa Indonesia. Jadi mengorbankan keluarga lah waktunya itu. Waktunya habis demi mendapatkan prestasi di cabang olahraganya. Pak Mardi sebagai atlet mungkin yang sudah tidak aktif lagi melatih. Saat ini ada Menpora kita, mungkin Bapak ingin menyampaikan apa agar paling tidak atlet dulu sama atlet sekarang sama-sama diperhatikan. Kesejahteraannya juga diperhatikan. Pak Mardi. Mohon maaf Pak Menpora, Pak Erik. Kalau dulu Pak, semasa atlet punya prestasi, itu yang namanya bonus nggak ada Pak. Sebatas SEA Games baru bisa kita cari masa depan. Beda dengan sepak bola, beda dengan bulu tangkis, itu masih ada event-event yang sifatnya ada materi. Tapi kalau atletik murni, ya amatiran lah. Jadi di saat zaman dari tahun 86 sampai 96, maaf Pak, PON aja saya untuk Sumatera Utara
di tahun 89 itu bonusnya 500.000. Itu bahasa Bataknya ingot-ingot. Itu yang saya alami. Jadi lain daerah, lain perhatian. Namun saya sebagai atlet, saya bukan mengejar uang. Saya mengejar prestasi. Saya korbankan saya untuk kuliah, Pak. Demi saya fokus untuk atletik. Untuk memajukan atletik, untuk menuju kemenangan. Baik. Jadi ya permintaan saya secara pribadi masih banyak yang perlu dibenahi, Pak, tentang olahraga ini. Bisa kita benahi bersama-sama, ya ke Pemprov apa. Masalah perhatian kepada mantan atlet, Pak, ya saat sekarang ini agak berkurang. Itulah yang kita minta. Artinya memang masih ada perasaan untuk ada anak emas di dalam dunia olahraga. Dan juga kita masih banyak narasumber lainnya. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Erick Thohir usai jeda. Tetaplah bersama kami di Hari Olahraga Nasional. Oke.